Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Darmayanti Stanggang dengan NIM 4192411005. Nah, di kesempatan kali ini saya akan mengajak teman-teman membahas tentang filsafat matematika modern dari Kant dan Mill. Nah, masuk ke dalam filsafat matematika modern menurut Kant dan Mill, kita masuk dulu ke aliran besar dalam filsafat. Jadi pada abad 17 itu terdapat dua aliran besar dalam filsafat, yaitu aliran filsafat rasionalisme dan empirisme. Masih aliran filsafat rasionalisme dan empirisme ini. Jadi secara etimologis, rasionalisme berasal dari bahasa Inggris rationalism dan kata ini berakar dari bahasa Latin ratio yang berarti akal. Jadi aliran ini menekankan penalaran dalam perolehan pengetahuan. Apa sih aliran filsafat rasionalisme dan empirisme itu? Nah, jadi rasionalisme secara etimologis berasal dari kata bahasa Inggris, yaitu rationalism. Dan kata ini berakar dari bahasa Latin ratio yang berarti akal. Jadi aliran ini menekankan peran penalaran dalam pemerolehan pengetahuan. Kaum rasionalis berdalil bahwa karena pikiran dapat memahami prinsip, maka prinsip itu harus ada. Artinya prinsip harus benar dan nyata. Nah, jadi pada abad ke-17 ini Plato dikenal sebagai pelopor kaum rasionalisme atau disebut juga Platonisme. Tokoh lain sebagai kaum rasionalisme yaitu Descartes, Baruch Spinoza, dan Leibniz. Yang kedua itu ada aliran filsafat empiris. Jadi empiris secara etimologis berasal dari kata bahasa Inggris yaitu empirism dan experience. Kata-kata ini berakar dari kata bahasa Yunani empiria dan dari kata experitia yang berarti berpengalaman dalam, berkenalan dengan, terampil untuk. Kaum empiris cukup puas dengan mengembangkan sebuah sistem pengetahuan yang mempunyai peluang besar untuk benar. Meskipun kepastian mutlak tidak akan pernah dapat dijamin, kaum empiris memegang teguh pendapat bahwa pengetahuan manusia dapat diperoleh lewat pengalaman. Yang dianggap sebagai benih dari empirisme ini adalah Aristoteles. Kemudian tokoh lain yang menganut aliran ini yaitu John Locke, George Berkeley, David Hume, dan Thomas Reid. Nah, sudah jelas kan teman-teman? Jadi, aliran filsafat rasionalisme ini menekankan pada penalaran. Jadi, dalam pemerolehan pengetahuan itu kita menggunakan penalaran. Sementara aliran filsafat empirisme ini menekankan kepada pengalaman. Jadi, suatu pengetahuan itu diperoleh dengan adanya pengalaman. Meskipun terdapat perbedaan antara kaum rasionalis dan empiris ini, namun ada satu kondisi di mana seorang empiris biasa akan sepakat dengan seorang rasionalis setelah ide-ide yang relevan didapatkan. Di mana contohnya yaitu dalam Treatise on Human Nature, itu karangan Hume. Jadi dia menyebutkan kebenaran aritmatik dan aljabar sebagai relasi-relasi dari ide dan membedakannya dari perkara-perkara fakta dan eksistensi yang kita pelajari secara empirik. Namun setelah satu dekade setelah itu, melalui karyanya An Enquiry Concerning Human Understanding, Hume mengklaim bahwa aritmatika, aljabar, dan geometri seluruhnya berkenaan dengan hanya relasi antara ide-ide dan oleh karena itu tidak empirik. Kesamaan dan pandangan-pandangan tersebut yang bahwa kebenaran-kebenaran matematis adalah a priori atau tidak terikat pada pengalaman, yang berarti dia setuju dengan pendapat para kaum rasionalis tadi. Nah, penggunaan matematika baru dalam sains memunculkan desakan baru ke arah persoalan-persoalan mengenai aplikabilitas matematika bagi dunia fisik. Di sini empirisme memberikan penjelasan yang lebih baik. Berdasarkan empirisme, ide-ide matematis diperoleh dari sifat-sifat dari objek-objek yang tampak dan para matematikawan mengkaji relasi-relasi antara ide-ide ini. Ini berarti para empiris memandang bahwa matematikawan secara tidak langsung mempelajari relasi-relasi fisik tertentu di antara objek-objek yang tampak. Penjelasan ini tidak dapat diberikan oleh seorang rasionalis. Jadi lanjut pandangan Immanuel Kant terhadap matematika modern. Jadi salah satu sifat yang paling menarik dan problematis dalam filsafat matematika Kant adalah tesis bahwa kebenaran-kebenaran dari geometri, aritmatika, dan aljabar bersifat sintetik a priori yang berdasar pada intuisi.
Nah, Kant meyakini bahwa seseorang yang memahami suatu konsep berada pada posisi untuk melakukan analisis konseptual dan menentukan komponen-komponen dari konsep tersebut. Analisis konseptual mengungkap apa yang telah implisit dalam konsep-konsep. Dengan demikian, analisis konseptual tidak menghasilkan pengetahuan baru tentang dunia, karena dia tadi hanya dapat mengungkapkan apa yang telah implisit dalam konsep-konsep yang awal tadi, yang akan dikaji tadi. Nah, intuisi dalam pandangan Kant memiliki dua sifat. Yang pertama, intuisi-intuisi bersifat tunggal dalam arti bahwa cara-cara untuk mempresentasikan objek-objek individual. Jadi intuisi bersifat esensial bagi pengetahuan objek-objek individual. Di sisi lain, analisis konseptual tidak bersifat tunggal dan hanya menghasilkan kebenaran-kebenaran umum. Sifat kedua dari intuisi dalam pandangan Kant adalah bahwa intuisi menghasilkan pengetahuan yang bersifat segera. Bagi manusia, setidaknya intuisi terikat pada persepsi indrawi. Namun demikian, intuisi seperti ini bersifat empirik dan pengetahuan yang dihasilkan bersifat kemungkinan. Nah, untuk lebih sederhana, Kant berpandangan bahwa analisis konseptual tidak menghasilkan pengetahuan baru, melainkan hanya mengungkap apa yang implisit di dalam konsep-konsep. Di sisi lain, matematika menghasilkan pengetahuan baru. Konklusi-konklusi dari matematika tidak implisit dalam konsep-konsep. Jadi, intuisi memberi kita contoh-contoh dari objek atau grup-grup objek yang menampilkan konsep-konsep yang sedang dikaji. Matematika mengungkap pengetahuan baru via suatu proses mental a priori yang disebut konstruksi. Para matematikawan bekerja dan bertindak pada contoh-contoh yang diberikan itu, mengikuti aturan-aturan yang implisit dalam intuisi murni. Kemudian kita ke tokoh kedua, yaitu John Stuart Mill. Jadi Mill ini menentang pandangan para pengikut Kant dengan keyakinan bahwa pikiran manusia adalah sepenuhnya bagian dari alam. Dan dengan demikian bahwa tidak mungkin suatu pengetahuan signifikan tentang dunia bersifat a priori. Jadi kan dia ini mengembangkan suatu epistemologi berdasarkan pandangan empiris radikal tersebut. Jadi kan tadi kita ketahui bahwa Immanuel Kant ini, kalau kita simpulkan, dia itu filsafat menganut filsafat rasionalisme, sementara si Mill ini yaitu epistemologi. Jadi tidak seperti empirisis sebelum dan sesudah dirinya, inferensi epistemologis fundamental untuk Mill adalah induksi enumeratif. Epistemologi umum dari Mill bersifat kompleks, namun untuk matematika dan logika tidak sekompleks itu. Dia memandang bahwa matematika dan logika dapat ditelusuri secara langsung ke induksi enumeratif. Inferensi dari observasi via generalisasi kepada apa yang sedang diobservasi. Jadi bagi Mill, pernyataan-pernyataan matematis yang lazim adalah generalisasi, dan dengan demikian pernyataan-pernyataan ini juga mencatatkan dan merangkumkan pengalaman. Filsafat matematika dari Mill dirancang untuk hanya menunjukkan apakah proposisi-proposisi matematis itu untuk membawa mereka sejalan dengan tema epistemologis umum tersebut. Yang pertama yaitu geometri. Jadi Mill menolak eksistensi objek-objek abstrak dan dia berupaya membangun geometri pada observasi. Oleh karena itu, seperti Aristoteles, dia harus menjelaskan pengertian yang tegas di mana objek-objek yang dipelajari dalam geometri tidak seperti apapun yang kita amati di dunia fisik. Kemudian yang kedua yaitu aritmatika. Mill menerima pandangan Plato dan Aristoteles bahwa bilangan-bilangan asli adalah bilangan-bilangan dari kumpulan-kumpulan. Dia sejalan dengan Aristoteles dalam penolakan unit-unit ideal dan dengan begitu, bagi Mill, bilangan-bilangan adalah jumlah-jumlah dari objek-objek biasa. Nah, mengingat landasan epistemologis yang tidak cukup berharga dari induksi enumeratif, merupakan hal yang menarik bahwa Mill membawa empirisisme teguhnya sepanjang dia mampu, dengan mengemukakan penjelasan-penjelasan filosofis yang kompleks tentang geometri, Euclid dan aritmatika dasar. Namun demikian, filsafat matematikanya tidak sedemikian tangguh. Dia hanya mengkaji tentang geometri, aritmatika, dan aljabar, bukan cabang-cabang matematika tingkat lebih tinggi. Kelemahan ini termaklumi dalam Aristoteles, tetapi tidak sedemikian mudah kita memakluminya di sini dengan mempertimbangkan nilai penting matematika tingkat lanjut dalam pengembangan sains-sains pada masa Mill. Nah, itulah pandangan filsafat matematika modern menurut Immanuel Kant dan John Stuart Mill.
Saya harap video ini dapat bermanfaat bagi teman-teman siapapun yang menontonnya. Video ini saya mengucapkan terima kasih atas partisipasinya dan kesediaannya dalam menonton video ini. Akhir kata saya undur diri. Sampai jumpa di video selanjutnya teman-teman. Dadah, terima kasih.